Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat permata sekalian, para teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami berkesempatan bersilaturahmi ke kediaman guru kita bersama, dosen asli perbandingan mazhab, yaitu Gurunda Bapak Sudirman Abbas. Ahmad Sudirman Abbas. Ya, halo Bapak. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, banyak fenomena yang sudah terjadi di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak muda, di mana semuanya sudah serba teknologi, sudah serba digital, di mana bisa banyak menimbulkan masalah-masalah fikih yang bisa dibilang terbarukan. Kebetulan kita sekarang kan masuk ke bulan Ramadan. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang muncul, diantaranya bagaimana hukumnya ketika kita itu melakukan ghibah tapi lewat digital. Kita ghibah tapi lewat smartphone, kita ghibah tapi lewat grup WA dan sebagainya. Bagaimana hukumnya? Apakah itu mengurangi nilai pahala puasa atau bahkan membatalkan puasa atau bagaimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kunjungan tim untuk membuat dokumentasi aspek hukum di lingkungan Fakultas Syariah, khususnya perbandingan mazhab, berkunjung bertandan ke rumah saya dan menanyakan satu aspek hukum tentang tema sentral yang kita bicarakan, yaitu ghibah. Ghibah itu membicarakan sesuatu terkait dengan seseorang di belakang orangnya. Apapun yang dibicarakan itu, terutama aspek yang memiliki nilai negatif, itu adalah ghibah. Kita tahu bahwa membicarakan itu memang sudah disinyalkan oleh hadis bahwa kita dilarang untuk membicarakan orang di luar dirinya dan juga terkait dengan kelemahan seseorang itu, karena itu akan merugikan yang bersangkutan yang kita bicarakan. Agama sudah melarang itu. Terkait dengan ghibah yang dinarasikan dalam bentuk tulisan, WA group dan seterusnya, dan itu terkait seseorang, tentu kita juga memahaminya sebagaimana yang tadi dikatakan, konseptualisasi persoalan yang lama dengan persoalan yang sekarang itu tidak beda. Hanya saja format dari waktu itu berbeda, format dari zaman berbeda. Perbedaan itu tidak mengurangi dari substansinya. Ketika kita membicarakan seseorang terkait dengan kelemahannya dan akan menjatuhkan, itu akan bernilai yang negatif, tentunya begitu. Hanya saja kita perlu tahu yang dibicarakan itu nilainya apa, substansinya apa. Ketika pembicaraan itu terkait dengan kelemahan seseorang dan kemudian memberikan solusi, memberikan alternatif perbaikan, itu dalam konteks ghibah yang positif, yang membangun. Dan itu perlu dilakukan, karena kalau itu tidak dilakukan akan menjadi hal yang buruk juga, karena tidak ada yang memberikan peringatan, tidak ada yang memberikan pengetahuan tentang itu. Sehingga itu perlu kita waspadai juga. Jadi ghibah ada dua, ghibah yang membangun dan ghibah yang menjatuhkan. Ghibah yang membangun itu kritikan yang memberikan solusi, yang memiliki dasar tentunya, dan niatnya digantungkan kepada kaidah al-umur bimaqasidiha. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang jelas apa yang kita niatkan, apa yang kita pancangkan dari niat itu yang menjadi nilai. Terkait apakah itu negatif atau positif, Allah yang bisa menilai. Dan tujuan kita apa, Allah juga yang maha tahu. Kita manusia hanya menghukumi yang lahirnya saja, yang terlihat-lihat saja. Gitu. Yang tidak terlihat bukan wewenang kita. Gitu. Nahnu nahkumu bidzahir wallahu yatawalla sarair.
gitu. Jadi mungkin nanti dalam gibah itu sendiri kebagi dua tuh teman-teman, antara gibah yang bersifat membangun dan gibah yang bersifat menjatuhkan. Dan sedangkan tujuan kita membicarakan seseorang itu memang kita nggak bisa klaim dia, oh dia menjatuhkan, oh dia itu menjelekkan, karena semua yang tahu masalah niat itu hanyalah diri sendiri dan Allah. Kita nggak tahu bagaimana isi hati seseorang. Mungkin saja dia itu yang kita lihat dia menyatukan, tapi setelah kita nggak lihat ternyata dia memberikan solusi, kan kita nggak tahu. Jadi pada dasarnya gibah itu secara bahasanya adalah berbicara tentang seseorang akan kejelekannya, begitu Pak? Iya. Baik, ini cukup sekian. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.